Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ittaqillaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. وقال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكون خير منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الإثم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. صدق الله. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Dalam satu syair yang dikemukakan oleh seorang ulama, la tahtakir man dunaka falikulli syai'in maziyah. Janganlah engkau menghina, mencaci, memaki, merendahkan saudaramu, falikulli syai'in maziyah. Karena setiap orang memiliki kelebihan, setiap orang memiliki pandangan, setiap orang memiliki pendapat yang harus kita pegang, yang harus kita pahami. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari ayat yang terakhir yang kita bacakan, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Wahai orang-orang yang beriman. Dan ditujukan ayat ini kepada semuanya, siapapun yang merasa beriman kepada Allah. Janganlah kalian merendahkan satu golongan atas golongan yang lain. Janganlah kalian merendahkan satu orang mukmin terhadap orang mukmin yang lain. Atau janganlah kalian saling mencaci, memaki, merendahkan, menghina muslim-muslim yang lain atau mukmin-mukmin yang lain. Karena kita tak tahu, bisa jadi orang-orang yang kita rendahkan mereka yang mendapatkan rahmatnya Allah dan berkahnya. Bisa jadi orang yang kita rendahkan, bisa jadi orang yang kita caci, bisa jadi orang yang kita maki, bisa jadi orang-orang yang kita jatuhkan harkat dan martabatnya. Mereka justru mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah, dimuliakan oleh Allah, dihormati oleh Allah. Kemudian kalimat selanjutnya Allah katakan, begitu juga hendaknya bagi golongan perempuan wanita, tidak merendahkan yang lain. Seorang muslim haram hukumnya merendahkan harkat martabat muslimah yang lain. Begitu juga sebaliknya, seorang muslimah diharamkan merendahkan muslim yang lain atau harkat dan martabat atau kehormatan muslim yang lain. Salah satu bentuk ayat yang turun
untuk menunjukkan kehormatan seorang wanita-wanita yang saleh, wanita-wanita yang salehah. Begitu juga sebaliknya bagi kaum-kaum Adam yang saleh, haram untuk direndahkan ketika tragedi Siti Aisyah dalam fitnah yang dilakukan oleh kelompok-kelompok munafik yang Allah turunkan ayatnya untuk membersihkan namanya dalam surat An-Nur ayat 1 sampai 9. Ketika orang-orang merendahkan wanita-wanita salehah dengan julukan, dengan hinaan, dengan tuduhan dan berbagai macam. Ayat ini berlaku juga sebaliknya. Begitu juga ketika ada orang-orang yang merendahkan harkat dan martabat kehormatan orang-orang yang saleh, orang-orang beriman. Maka dikatakan oleh Nabi di dalam riwayat yang lain, kata Nabi, sibabul muslimin fusuqa wa qitaluhu kufrun. Mencela, mencaci, memaki, menghina, merendahkan umat muslim, orang beriman, maka adalah kefasikan. Tapi membunuhnya adalah kekufuran. Di dalam hadis ini ada dua kalimat yang perlu kita lihat. Yang pertama fusuk atau fasik. Yang kedua kufrun. Kenapa fasik? Orang-orang yang menghina orang-orang beriman. Karena mereka melakukan perbuatan yang zalim terhadap sesama umat muslim. Nabi berkata di dalam riwayat yang lain, kata Nabi, sittatu asya'in tuhbitul a'mal. Ada 6 perkara yang merusak amal ibadah manusia. Satu di antara 6 tersebut Nabi sampaikan paling akhir, az-zulmu 'alan nas, zalim kepada manusia. Zalim kepada manusia bisa merusak amal ibadah. Apatah lagi sesama saudara-saudara beriman, saudara-saudara seagama yang saling menjatuhkan antara satu dengan yang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Menjaga kehormatan seorang muslim atas muslim yang lain hukumnya wajib. Menjaga kehormatan seorang muslim terhadap orang kafir hukumnya wajib. Menjaga kehormatan orang muslim terhadap Yahudi, Nasrani hukumnya wajib. Ini bentuk loyal seorang muslim terhadap muslim yang lain. Sehingga ketika Allah mengatakan di dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum. Kalian orang-orang beriman bersaudara. Jika satu di antara kalian yang sakit, maka yang lain harus merasakan sakitnya. Jika salah satu di antara kalian merasakan kesusahan, maka hendaknya muslim dan mukmin yang lain merasakan. Inilah bentuk cinta. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang jika tidak mencintai saudaranya sama seperti ketika dia mencintai diri dia sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa tujuan ayat ini? Tujuan ayat ini memberikan kecaman kepada manusia-manusia, orang-orang yang mengaku beriman dan mengaku muslim, yang masih lidahnya mencaci dan memaki sesama muslim. Maka hendaknya kita semua yang sadar akan kejadian tersebut kembali memperbaiki hubungan. Kenapa demikian? Karena jika umat muslim terus begini, terus terpecah, saling mencaci, saling merendahkan, saling menganggap diri paling baik antar satu dengan yang lain dan tak mau bersatu, maka bisa kita katakan umat muslim diambang kehancuran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Betapa inginnya mereka, orang-orang Yahudi, ingin menghancurkan muslim, ingin menghancurkan orang-orang Islam, ingin membunuh orang-orang Islam. Karena memang itu tujuan akhir daripada keinginan mereka. Mereka bukan ingin menguasai dunia. Mereka bukan ingin menguasai yang lain. Yang mereka ingin kuasai adalah menang atas Islam. Karena musuh mereka yang hakiki adalah Islam. Dan musuh orang-orang Islam yang sebenarnya adalah Yahudi. Terekam dalam sejarah-sejarah Yahudi. Terekam dalam sejarah-sejarah kebudayaan Islam. Lebih tepatnya ketika Sultan Abdul Hamid. Mereka datang kepada Sultan Abdul Hamid meminta tanah dan mengatakan kepada Sultan Abdul Hamid bahwa kami memiliki harta melimpah, kami punya ekonomi yang kuat, kami bisa melepaskan semua hutang-hutang Turki Utsmani. Apa tujuan mereka? Hanya meminta satu tempat atau sepetak tanah di Palestina.
Apa tujuannya? Untuk memiliki kerajaan, untuk memiliki kewarganegaraan yang selama itu mereka tidak miliki. Pada akhirnya, ketika Mustafa Kemal Atatürk menjadi presiden Turki, mereka diberikan tanah sepetak. Lebih tepatnya pada tahun 1930-an, ramai orang-orang Turki yang datang dari Eropa pindah ke Israel, yang hari ini menjadi satu negara yang disebut dengan Israel. Dari tanah sepetak yang ada di Yerusalem. Apa tujuan mereka? Ingin menghancurkan Islam. Kalaulah umat Islam masih tertidur, masih saling mencaci dan memaki, kapan bersatunya? Kalaulah umat Muslim hari ini tertidur, menutup mata dengan saudaranya yang diinjak, saudaranya yang direndahkan, yang dihancurkan, yang dibunuh, dan umat Muslim yang lain belum sadar, kapan sadarnya? Kapan umat Muslim hari ini sadarnya akan perbuatan-perbuatan yang tercela? Kita berantem, kita berkelahi, kita bertikai hanya karena persoalan-persoalan remeh dan temeh. Satu tujuan atau bentuk daripada strategi yang dilakukan oleh kaum Yahudi untuk menghancurkan umat Islam. Kami harus menguasai ekonomi dunia. Tertulis dalam kitab ensiklopedia Yahudi. Itu tujuan mereka. Mengapa demikian? Karena kalau kami sudah menguasai ekonomi, pendidikan kami kuasai, perbankan kami kuasai, pasar saham kami kuasai, kesehatan kami kuasai, semua dikuasai oleh Yahudi. Hari ini umat Muslim wajib membuka mata bahwa sesungguhnya kita hari ini sudah dilemahkan dan dipecah belah oleh kelompok-kelompok yang bernama Yahudi yang menggunakan tangan-tangan kaum muslimin untuk menghancurkan orang-orang beriman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka tak salah ketika Allah mengatakan fa aslihu baina akhawaikum. Hei orang-orang beriman, saling berbaik hati, saling bersatu antara satu dengan yang lain, saling berdamai. Itu tujuan orang-orang beriman. Orang beriman mendamaikan permusuhan. Orang beriman tidak ikut mengkompori orang-orang yang lain untuk saling membenci, mencaci dan memaki. Kemudian dikatakan dalam riwayat yang lain, wala tanabazu, dalam ayat yang lain kata Allah, wala tanabazu bil alqab. Salah satu bentuk perpecahan yang terjadi di antara kalian adalah al-ihtiqar, merendahkan, mencaci, memaki, menganggap diri paling baik dan menjatuhkan yang lain hanya karena disebabkan ittiba'ul hawa, karena urusan hawa nafsu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka tak salah ketika Nabi mengatakan di dalam hadisnya, ad-din an-nasihah liman lillahi wa li rasulihi wa li kutubihi wa li a'immatil mursalin wa li ammatihim. Apa kata Nabi? Agama itu adalah nasihat. Agama itu nasihat untuk siapa? Untuk Allah, Rasulnya, kitab-kitabnya, dan orang-orang beriman. Dan para ulama untuk semua umat-umat muslim. Maka jika seandainya seorang mukmin mengaku beriman kepada Allah, tapi lisannya, tapi kakinya, tapi tangannya masih mampu menyakiti orang-orang beriman yang lain, maka tak bisa dikatakan orang beriman. Karena salah satu syarat daripada iman, mencintai saudaranya sama seperti mencintai diri dia sendiri. Man kanat lahu mazlamatun li akhihi falyatahallalhu minhu. Maka dari hari ini kata Nabi, hei orang-orang yang beriman, anda yang saling menyakiti, anda yang saling membuat orang lain sakit, maka bersegeralah meminta kehalalan daripada orang yang pernah engkau sakiti, engkau zalimi, agar persaudaraan tetap terjaga. Sampai-sampai Allah kaca di dalam Al-Quran, wa'tasimu, dengan kalimat perintah, hei orang-orang beriman, bersatulah, berdamailah, berbaiklah. Karena tujuan kita adalah jika kita mampu bersatu, kita kuat. Jika kita kuat, kita mampu menaklukkan atau mengalahkan orang-orang yang bermusuhan dengan kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ittaqillaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma a'idna 'ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin fi Palestin wa fi Gaza wa fi kulli makan. Allahumma dammiril yahud, Allahumma dammiril yahud, Allahumma dammiril yahud. Allahumma ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikina a'da'aka a'da'ad din. Allahumma a'idna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Aqimis shalah.